Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Asidik, mahasiswa tingkat 2B D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya akan melakukan penyuluhan atau promosi kesehatan terhadap sasaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur. Nah, pokok bahasan yang akan saya sampaikan nanti yaitu yang pertama pengertian olahraga, kemudian yang kedua manfaat aktivitas fisik, kemudian aktivitas fisik dapat mengurangi resiko timbulnya penyakit kronis, kemudian aktivitas fisik dapat mengurangi resiko penyakit hipertensi. Kemudian yang kelima, pelaksanaan perilaku melakukan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur. Nah, yang pertama pengertian olahraga atau aktivitas fisik. Olahraga yaitu aktivitas fisik maupun psikis yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan hidup seseorang. Berolahraga selain membuat badan bugar dan sehat juga dapat membuat sistem kekebalan tubuh atau daya imun seseorang akan meningkat, dan setelah itu akan mudah menyerang penyebab penyakit atau baik itu virus atau bakteri yang menyerang tubuh seseorang tersebut. Nah, kemudian berolahraga hendaknya teratur dengan jadwal yang telah diatur atau sudah terukur sesuai dengan kemampuan orang yang melakukan aktivitas fisik tersebut. Dengan berolahraga secara teratur, tubuh akan terbiasa dengan kegiatan tersebut sehingga tidak terjadi kekuatan atau kekakuan otot. Berolahraga juga haruslah terukur karena kemampuan setiap pelaku olahraga berbeda seperti itu. Kemudian dengan berolahraga dapat menghindarkan pelakunya dari penyakit stroke, jantung, obesitas, dan juga osteoporosis, serta dapat membentuk otot tubuh, membuat penampilannya seorang yang melakukan aktivitas fisik akan menjadi lebih menarik dan menjaga stamina pelakunya tetap baik. Kemudian olahraga juga dapat meningkatkan suasana hati orang yang melakukan aktivitas fisik lebih nyaman sehingga dapat menghindarkan pelakunya dari stres dan gangguan-gangguan mental yang lainnya. Nah, kemudian untuk menunjang kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan atau di pesantren, hendaknya terdapat jadwal rutin olahraga bagi para peserta didik, dilengkapi dengan sarana peralatan olahraga yang mendukung, serta perlu adanya penyuluhan tentang PHBS di lingkungan tersebut atau di pesantren tersebut dan dalam materi pelajaran olahraga para peserta didik tersebut. Kemudian pokok bahasan yang kedua yaitu manfaat aktivitas fisik. Manfaat aktivitas fisik yang pertama yaitu meningkatkan pola napas yang baik. Dengan beraktivitas fisik, maka pola pernapasan pada tubuh seseorang akan meningkat dan melakukan pengeluaran zat racun lebih banyak dari dalam tubuh seseorang tersebut, sehingga tubuh seseorang tersebut menjadi sehat dan bugar seperti itu. Kemudian yang kedua, manfaat aktivitas fisik yaitu menjaga tekanan darah tetap stabil. Nah, aktivitas fisik akan menjaga tekanan darah agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah dan membuat aliran darah secara stabil seperti itu. Kemudian yang ketiga, manfaat aktivitas fisik yaitu menguatkan otot dan tulang. Aktivitas fisik dapat mengurangi resiko dari penyakit tulang dan otot karena kurang atau berlebihnya melakukan aktivitas sehari-hari seperti itu. Yang dari tadi juga dalam pengertian olahraga, aktivitas fisik dapat mencegah seorang dari penyakit osteoporosis ya.
Seperti itu. Kemudian manfaat aktivitas fisik selanjutnya yaitu menambah kepercayaan diri. Dengan menambah kepercayaan diri seseorang karena mendapat postur yang ideal seperti itu. Yang tadi juga sudah saya sampaikan seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu manfaat aktivitas fisik yaitu mengurangi stres orang yang melakukan aktivitas fisik tersebut. Aktivitas fisik dapat menjadi suatu represi otak atau pikiran karena terlalu banyaknya aktivitas atau kepenatan dalam kehidupan sehari-hari orang tersebut seperti itu. Kemudian yang keenam, manfaat aktivitas fisik yaitu meningkatkan daya tahan tubuh dan menambah kebugaran tubuh seseorang. Nah, aktivitas fisik menjadikan sel-sel imun dalam tubuh menjadi lebih kuat dengan dapat lebih kuat dalam menyerang penyakit-penyakit yang berusaha masuk ke dalam tubuh orang yang melakukan aktivitas tersebut. Aktivitas fisik dapat mengurangi resiko penyakit kronis. Secara umum, hasil studi berbagai negara menyebutkan bahwa aktivitas fisik yang memadai bermanfaat untuk kesehatan, terutama mengurangi resiko penyakit-penyakit kronis seperti penyakit jantung, stroke, diabetes mellitus tipe 2, kemudian obesitas dan gizi yang berlebih. Kemudian penyakit kanker payudara, kanker kolon, serta depresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik memberikan suatu keuntungan yang besar untuk menurunkan resiko penyakit jantung seseorang. Orang yang kurang melakukan aktivitas fisik berisiko 2 kali lebih besar terkena penyakit jantung bila dibandingkan orang yang tidak aktif seperti itu. Nah, aktivitas fisik juga membantu mencegah penyakit stroke dan memperbaiki faktor resiko kardiovaskuler disease atau CVD seperti tekanan darah tinggi dan tinggi kolesterol seperti itu. Nah, kemudian pokok bahasan yang keempat yaitu mengurangi resiko hipertensi. Menurut Lestari tahun 2010 mengatakan adanya hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa peningkatan aktivitas fisik menurunkan risiko terjadinya hipertensi. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin juga memperbaiki psikologi seseorang melalui penurunan stres, kecemasan, dan depresi. Faktor psikologis penting dipertimbangkan untuk pencegahan dan manajemen penyakit jantung serta berimplikasinya juga terhadap penyakit kronis lainnya seperti diabetes, osteoporosis, hipertensi, kegemukan, kanker, dan depresi seperti itu. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan perilaku membiasakan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur. Nah, yang pertama yaitu dalam pelaksananya seorang harus mempunyai pengetahuan tentang pentingnya aktivitas fisik bagi kesehatan yang merupakan faktor yang sangat menentukan seseorang melakukan aktivitas fisik atau tidak seperti itu. Nah, kemudian menurut Green yang diambil dari Noto Mojo 2010 menegaskan bahwa perilaku kesehatan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung oleh 3 faktor, yaitu yang pertama predisposing faktor seperti pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, dan nilai-nilai. Kemudian yang kedua, enabling factor yang terwujud dalam lingkungan fisik dan sarana fasilitas kesehatan seseorang tersebut. Kemudian yang ketiga, reinforcing factor yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan yang terdapat pada lingkungan seseorang tersebut seperti itu. Nah, lakukan aktivitas fisik atau olahraga setiap minggunya 2-3 kali dengan tidak terus-menerus, akan tetapi diselangi dengan istirahat supaya tubuh merecovery atau mengistirahatkan bagian-bagian tubuh seseorang tersebut agar tidak
kelelahan seperti itu. Nah, melakukan aktivitas fisik dengan teratur pada setiap minggunya dengan mempertimbangkan kemampuan diri agar tubuh tidak kelelahan yang diantaranya dapat menimbulkan nyeri otot, sakit punggung, dan yang lebih parah ialah melemahnya sistem kekebalan tubuh dalam jangka panjang seperti itu. Nah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.